itu teh di mana waktunya makhluk gaib berdatangan, mulai bermunculan. Ya kurang lebih kayak gerbang. Kalau misalkan itu bentuknya istana atau rumah, ya istana lah lebihnya. Kalau gerbang kan itu waktunya mereka mulai berkeliaran. Emang saya udah mulai diasupin yang namanya sandekala, karena memang waktu kecil itu saya dan teman-teman pasti orang tuanya ketika memanggil anak-anak yang bermain sampai maghrib, senja, lembayung, pasti mereka bilang cepat pulang sandekala. Kata bapak saya sendiri, kalau hantu zaman dulu sama zaman sekarang mah beda. Artinya apa? Kalau padat gitu kan berarti bisa menyentuh manusia dan menarik manusia ke dunianya dia, terutama anak kecil yang lemah. Ketika ada peringatan sandekala dia tidak mengindahkan, akhirnya dia hilang, dicari sama sewarga ya. Setelah sekian hari ketemunya di mana, dia nyempil tersempit di antara pohon pisang. Kalau nyempil di antara gunung mungkin kan beda ya, ini benar pohon pisang. Lagi nyangkut ngagolepak gitu aja. Maaf, katanya disusuan atau dikasih asi gitu kan. Kayak gitu dapat bonus. Lain ada lebih enak dari band katanya. Aduh, ini bikin jokes yang kayak gitu. Dia sadarnya itu ketika melihat ada anak yang headless tanpa kepala. Grimis, Global Cheese. Kalau cerita yang saya kedua, waktu ini SMA sih udah gede. Waktu pas lembayung, kondisi langit itu oranye, maghrib ada layung gerimis kecil banget. Nah, saya mau ke air tuh. Air kan ada di samping air tuh ada pintu dapur yang ke arah keluar, dibuka. Pas saya mau masuk ke kamar mandi, ada tuh yang ngintip, anak kecil. Jadi kalau menurut mitos orang Sunda itu disebut budak hidung. Ya gitu ngintip, nggak jelas semuanya, cuman agak raut-raut samar-samar. Pas saya liatin jelas lagi gini-gini gesek-gesek, oh benar, terus dia sembunyi set gitu kan. Saya kejar, nggak ada. Itu pengalaman pribadi sandekala. Tapi kalau misalkan ya saya sedikit nambahin ya, kalau misalkan tadi yang dibilang kata pengalaman tadi ya bisa dibilang budak hidung, itu bukan hanya sekedar mitos sih. Oh iya, kalau budak hidung mah orang tua saya juga zaman dulu orang tua kita pasti banyak cerita kan, ya, malam-malam kebangun katanya anak kecil banyak gitu. Nah itu sih pengalaman saya pribadi mah. Tadi Aik kan cerita pengalamannya lebih cerita dari temennya. Kalau saya kan langsung nih gitu. Nah udah ada dia gimana nih pasti. Kalau nggak salah pernah cerita dia mancing. Nah itu diajak ngeliwat sama dia. Sekaligus itu mengingatkan saya, jadi keingetan, asa keingetan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya mah asa keingetan. Memang itu kepegatan. Keingetan bahwa ya memang saya pernah mengalami hal itu di waktu sarupnya. Tapi pokoknya berudak itu nggak bisa menyalahkan masalah si sandekala ya. Karena sandekala sampai saat ini entah itu bentuk ataupun suatu perwujudan ya, yang jelas ataupun waktu juga yang jelas lebih identitasnya sandekala itu waktu ya, waktu sarupnya ya, lebih ke waktu itu. Nah pengalaman pribadi saya pernah mengalami di mana di waktu sarupnya, di waktu senja, saya pernah waktu itu mancing kan ceritanya. Saya pulang, maaf ya sedikit sombong, pulang manggung. Saya jam 11 sampai ke rumah. Jam 11 itu udah di rumah. Kata saya gitu, mau tidur dulu bentar karena lelah juga kan, lokasi manggung lumayan jauh. Saya lelah, tidur dulu. Dan saya bangun ketika azan duhur. Nah, terus beres sholat duhur, saya emang niat mau mancing. Karena sekalian pas pulang, pas perjalanan pulang menuju rumah, itu banyak yang jualan ikan, batu umpan. Nah, saya belilah karena udah beli itu, dan emang niatnya mau mancing waktu itu di salah satu mungkin bisa dibilang danau atau apa.
Ya situ ya dan Ya situlah kurang lebih kayak gitu ya. Nah, saya mau mancing, kata saya ya udah diniatin, beres sholat dulu saya berangkat. Kisaran 12:30 atau jam 1 lah lebih tepatnya. Saya pergi mancing. Nah, di sana udah ada bapak-bapak yang biasa mancing sama saya sebelumnya, di hari-hari sebelumnya emang suka mancing sama saya, suka sering ketemu. Mungkin ada 5 orang entah 6 orang kalau nggak salah waktu itu 6 orang. Nah, saya turun lah sambil bersenda gurau dengan mereka. Saya mancing. Singkat cerita, beres sampai bapak-bapak itu pamit pulang duluan. Ketika mungkin di kisaran, karena saya waktu itu ngebawa jam juga HP enggak, mungkin di kisaran jam 5 atau setengah 6 lah mereka pada pulang. Mereka bilang, kita duluan ya. Oh iya Pak, hati-hati kata saya gitu. Emang mau nginep katanya. Enggak akan nginep kata saya. Sebentar lagi tanggung, lagi rame nih ikannya, lagi dapat banyak, dapat ada sanggutan. Apa itu sanggutannya? ada kenyedan ya. Ya ada kenyataan gitu. Nah, Strike. ada strike lah gitu. Nah di sana Menang banyak waktu saya itu. menang banyak. Pas azan maghrib, saya masih azan maghrib, saya lihat di, mungkin bisa dibilang bukit lah ya, bukit di seberang, Pasir. ya di seberang tempat saya mancing. Tempat saya mancing ada kelihatan, kalau menurut saya ya itu kayaknya kakek-kakek mungkin ya, karena kelihatannya dari jauh itu, karena udah mungkin ya senja-senja itu, sarupna itu kelihatannya gelap kan, nggak begitu cekas dia. Nah masih kode seperti ini, entah itu suruh ke sini atau ke sana, kayak yang ngusir. Kalau buat saya itu kayak yang ngusir, ke sana kayak gitu mungkin ya gitu. Udah saya hiraukan, saya sambil prepare karena udah azan maghrib, lagi waktu itu lagi ngong adan kan. Saya prepare, saya lihat lagi, loh kok berubah jadi Power Ranger. Ranger hitam. jadi tinggi sampai ketinggiannya itu sampai hampir sejajar sama pohon guys. Bro-bro sampai sepohon kurang lebihnya segitu. Jadi pohon lumayan agak tinggi kelihatannya. Nah sampai segitu, dan besar badannya pun menyesuaikan lah ya, menyesuaikan gitu. Nah saya lihat, loh kok semakin tinggi saya gitu kan. Nah bikin ngegedean, udahlah saya nggak terlalu dipikirin. Saya beres-beres, masukin ikan ke kresek, udah. Sambil perjalanan pulang saya mikirin. Kelihatan tapi mukanya? Enggak, bentuk mata nggak kelihatan. Ya kata saya juga kan dari keanggangan saya lihat ngeblek. Cuman kalau menurut saya itu kakek-kakek, kurang lebih kayak kakek-kakek lah gitu ya, Umur 80-an mungkin. kalau masalah umur ya kurang lebih umur ya tua lah, umur tua, kisaran umur udah tua lanjut usia. Nah sampai saya pulang saya mikirin, oh mungkin tadi kode lambaian tangan itu suruh pergi mungkin ya. Saya positive thinking, balik jang, pulang jang kayak gitu. Pada saat itu akhirnya memutuskan untuk pulang. Saya pulang. Nah, di perjalanan pulang nggak ada yang nemu yang aneh-aneh. Di perjalanan pasti pulang enggak. danau yang sepi kan? Sepi, sangat sepi. Saya cuman ada teman, ada Bancet. Bancet dan kawan. Ya, Bancet dan kawan-kawan. Ya, beserta Tutut dan Keongnya. Gitu. Cuman itu aja teman saya, dan pohon-pohon ilalang seperti itulah. Gitu kurang lebihnya. Nah, saya lanjut pulang, di perjalanan saya kepikiran. Ternyata yakin naonannya. Saya gitu. Mungkin dia nyuruh pulang. Yang balik gitu. Jam pulang gitu. Karena saya ingat juga ini katanya ya, kata warga sekitar bahwa di tempat saya mancing itu memang, mohon maaf ya, pembuangan mayat. Dan mohon maaf juga dekat-dekat mungkin ya di tahun ini ya,
ada kejadian katanya ada yang bunuh diri dan buang mayat. Yes. Itu. Dengar di satu daerah itu. Ya. Nah itu kurang lebih seperti itu. Dan mungkin saya positif thinking, mungkin aki-aki eta nyuruh saya pulang, mungkin. Dan itu terlintas, mungkin mengingatkan bahwa di situ juga angker, Ya. lumayan. Selamatin Itu kecaritakeun lah gitu, bahwa di tempat saya mancing itu sampai saya pulang ya itu kepikiran itu. Hanya kepikiran dengan pikiran yang linglung, siapa itu tadi. Tidak merasakan takut, cuman merasakan aneh dan tanya besar kayak gitu. Kurang lebihnya di hari kayak selanjutnya mancing lagi di situ. mancing lagi, nggak ada kapok-kapoknya saya. Ada kapal-kapal bagus. Aja kita tambah ngalir ya. Ya. Ada kakek-kakek itu lagi. Untung nggak ada Anjing. kakek-kakek itu lah. Kalau ada yakin naonan kemari kan gitu. Oke, Itu cerita saya, itu pengalaman pribadi saya kayak gitu. Lumayan kalau buat pribadi saya. Jadi kalau bahasa Sekali. Inggrisnya mah luas kareureunnakeun luas gitu. Kaget Kaget sesudahnya. sesudahnya. Kaget sesudahnya. Kaget sesudahnya gitu. Gitu. Iya, kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Oh, jadi memang pengalaman pribadi juga yang terkait Sandekala ini ya ngalamin juga ya. Iya, dan saya terlintas juga, ternyata saya nakal juga gitu. Dan justru saya waktu ketika Sandekala itu digaungkan oleh orang tua saya kan lagi usia kecil TK sampai SD ya. Itu malah nggak ngalamin, malah ngalaminnya pas masih SMP polos-polos tadi. gitu ya. Kalau cerita-cerita dari orang tua zaman dulu seperti apa ya, apa? Ya. Jadi mungkin bisa diambil kesimpulan nih berudak saya bahwa Sandekala ini bisa diartikan sebuah peringatan, ya. Mitos secara verbal dari orang tua yang entah dari mana asal bahasanya, mungkin bisa secara turun-temurun dibentuk mungkin lingkungan zaman dulu yang tadi saya bilang ya, rumah dari satu rumah jaraknya yang jauh, Ya, ya kan? betul. Kemudian juga dari zaman dulu yang katanya memang interaksi dengan makhluk halus itu lebih intensitasnya secara frekuensi mungkin lebih padat. Ya, Kemudian dari segi interaksinya juga mungkin bisa dibilang lebih ekstrim. dan Lebih dekat. masih kental juga, masih sangat. Makanya terciptalah ya, mungkin bukan diciptakan tapi terciptalah Ya. budaya verbal yang bernama Sandekala. Ya, Tuh. kurang lebih seperti itu. Mungkin juga dari Brodobudak juga ada pengalamannya masing-masing ya. Mungkin untuk orang anak yang memang hidupnya di Ketar Pasundan dari sejak kecil pasti tahu yang namanya Ya. Sandekala. Betul. Kalau yang saya tahu sih kala itu kesialan. Ya, Kala itu benar. Saya juga pernah mendengar pendapat seperti itu, bahwa kala itu kerugian gitu ya. kerugian, kecelakaan, bencana gitu. Ya kalau misalkan dilihat dari segi susunan katanya sih sebenarnya bagus ya. Ya, Konsonan vokal gitu kala. Kala se-Indonesia kan waktu. Kala. Iya, waktu. Sandekala. Kala itu sedia Bukan kala. waktunya. Kala. Bahasannya kita mungkin cukup di situ aja kali ya. Ya, Ada yang untuk menurut saat ini cukup segitu saja. Untuk Sandekala sendiri, nah mungkin untuk Brodobudak yang kebetulan mampir melipir di channel kita nih ya, Ya. bisa nanti ditambahin di kolom komentar. Ya, di kolom komentar. Pernah nggak sih ngalamin budaya yang namanya Sandekala dari orang tua? Ya, mendengar, setidaknya mendengar Atau dari pernah orang tua nggak kalian zaman dulu. mengalamin kejanggalan hal-hal yang kaitannya mungkin dari segi spiritual Ya. pada saat Di waktu sarupnya. itu ya biasa Atau- digaungkan Sandekala tadi. Nah, itu Mungkin bisa tentang disampaikan. pemahaman tentang Sandekalanya itu. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman dari daerah lain juga ada juga sama mungkin bahasanya beda gitu ya. Mungkin bisa. Boleh Atau di coba sana bisa. kalah sande kan. Kalau di kita sande kalah, kalau di sana kalah sande. Kalah sande. Mungkin bisa aja cuma ketukar gitu ya. Ya. Kosakata. Ya, pokoknya mah tulis aja di kolom komentar. Mungkin pengalaman kalian ketika di waktu sarupnya, apa pengalaman kalian pernah mendengar tentang kata Sandekala itu, Penjelasan tentang apa Sandekalanya. punya penjelasannya atau punya referensinya, itu menambah wawasan bagi kami juga ya. Iya. Yang sampai saat ini belum tahu itu bentuk perwujudan, belum tahu itu tentang arti dari waktu ya. Betul. Sarupna gitu. Tapi kalau waktu sarupnanya Iya.
Jadi kayak yang tadi saya bilang, Sandekala itu udah ada dua komponen di situ. Dari segi waktu, memang lagi waktu sarutnya. Tapi lebih ke kalau sarutnya kan hanya mengedepankan waktu sarutnya maghrib, pergantian antara siang dan malam. Tapi kalau Sandekala ini waktu sarutnya, waktu senja, yang memang didatangkan dengan mitos-mitos tadi itu. Nah gitu Brudaks. Pokoknya tulis aja lah di kolom komentar ya. Jangan lupa kalau suka dengan video kami, like. Kalau misalkan ingin tahu cerita lebih lanjut atau uploadan video kami yang baru, subscribe, nyalakan loncengnya, lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, oke? Sampai ketemu lagi di konten kita berikutnya di Grimis. Cerita Misteri. Terima kasih.